Genghis Khan, itulah nama seorang tokoh dunia yang berasal dari negeri Mongolia karena kejayaannya menguasai berbagai wilayah. Ia adalah pendiri Kekaisaran Mongol yang memerintah dari tahun 1206 hingga kematiannya pada tahun 1227. Genghis Khan seorang jenius satu generasi, menaklukkan berbagai wilayah sepanjang hidupnya. Pada puncaknya, ia menduduki hampir seluruh Eropa. Namun penyebab kematian tokoh berkuasa tersebut pada akhirnya menjadi misteri. Tidak ada yang mengetahui keberadaannya sampai seorang ahli Tiongkok melakukan perjalanan ribuan mil ke luar negeri dan menemukan petunjuk tentang makam Genghis Khan. Penguasa kerajaan paling kuat dalam sejarah, seorang pria yang mengabdikan hidupnya untuk memperluas wilayah kerajaannya. Dari seorang bocah yang dicampakkan di padang rumput hingga menjadi pendiri Kekaisaran Besar Mongol. Lika-liku yang dialaminya selama periode ini berada di luar bayangan orang biasa. Di bawah penaklukan Genghis Khan, wilayah Kekaisaran Mongol membentang di kedua benua Asia dan Eropa. Suatu ketika, ia hendak menduduki seluruh Eropa. Namun saat Kekaisaran Mongol berada di puncak kejayaan, Genghis Khan tiba-tiba menghilang. Tidak hanya penyebab kematiannya menjadi misteri, bahkan tidak ada yang tahu di mana makamnya berada. Dia seakan lenyap begitu saja. Karena itulah, jejak Genghis Khan pun menjadi misteri yang dipelajari banyak ilmuwan di dunia sejak dahulu dan sekarang. Genghis Khan adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah dunia. Ia adalah pendiri dan Khan Agung pertama dari Kekaisaran Mongol. Di masanya, Kekaisaran Mongol memiliki wilayah kekuasaan yang membentang dari Samudra Pasifik hingga Laut Kaspia. Genghis Khan menyatukan banyak suku nomaden di Asia Timur Laut dan dinyatakan sebagai penguasa universal bangsa Mongol. Genghis Khan saat itu terus berperang dan menduduki wilayah yang luas. Ada yang menganggapnya agresor kejam yang hanya tahu penaklukan secara brutal. Namun ada juga yang menganggap bahwa perangnya secara efektif mendorong pertukaran budaya antara Asia dan Eropa dan meletakkan dasar bagi generasi mendatang. Tokoh yang kontroversial, ahli strategi militer dan politisi yang luar biasa ini, di manakah makamnya? Berikut mari kita telusuri misteri dunia yang tertutup debu, menyingkap kabut sejarah dahulu kala hingga sekarang. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengangkat kisah Genghis Khan, legenda sang penakluk dari Mongolia. Berbicara tentang Genghis Khan, tentu saja tak terpisahkan dari penaklukannya yang gemilang. Genghis Khan lahir dengan nama Temujin, juga dieja Temujin. Sementara nama Genghis Khan hanyalah panggilan hormatnya. Kematian Genghis Khan. Bisa dikata separuh hidup Genghis Khan dihabiskan di atas punggung kuda. Setelah mendirikan negeri Mongolia, Genghis Khan pun segera memulai perang ekspansi eksternalnya. Dia mulai melancarkan perang luar negeri secara brutal, menyerang dinasti Xia Barat 1038 hingga 1227 dan dinasti Qin 1115 hingga 1234 pada saat itu. Strategi perangnya membuatnya tak terkalahkan, menaklukkan kerajaan Xia dan dinasti Qin. Namun dia tidak puas hanya dengan menaklukkan kedua kerajaan ini. Dia mulai menyerang Liao Barat atau Kekhanan Karakhitan 1124 hingga 1218 dan bergerak ke barat menuju Eropa Timur. Wilayah Genghis Khan terus bertambah luas. Selanjutnya kemudian penerusnya juga mewarisi cita-citanya. Kekaisaran Mongol sempat berjaya
membentang di benua Eurasia dan luas daratannya pernah mencapai hingga 45 juta kilometer persegi. Di masa kini, Genghis Khan kerap dianggap momok, pahlawan, dan manusia setengah dewa. Bagi bangsa Rusia dan Eropa, dia adalah seorang pembunuh massal. Namun di tanah kelahirannya, bangsa Mongol memujanya sebagai bapak bangsa, sementara Tiongkok menghormatinya sebagai pendiri dinasti, dan di kedua negara tersebut, para pemuja mencari berkahnya. Pada tahun 1227, di usianya yang ke-64 tahun saat itu, Genghis Khan memimpin pasukan menyerang kerajaan Xia Barat. Selama perang, kesehatannya memburuk dan meninggal karena sakit pada tanggal 25 Agustus di tahun yang sama. Karena sejarah resmi hanya menyebutkan bahwa Genghis Khan meninggal karena sakit, masyarakat tidak tahu secara pasti penyebab kematiannya. Namun karena selalu menjadi teka-teki terkait sebab kematiannya, sehingga sulit ditelusuri lebih lanjut. Oleh karena itu, terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai penyebab kematiannya. Ada yang berspekulasi ia terjatuh dari kudanya dan tewas terinjak kuda. Juga ada yang mengatakan ia mati tersambar petir, dan ada pula yang menduga ia tewas karena diserang pembunuh. Genghis Khan menjadi sosok pemimpin legendaris yang membawa Mongolia ke puncak kejayaan. Meski cerita tentang ketangguhannya hingga ke berbagai penjuru dunia, namun sampai saat ini lokasi pemakamannya masih menjadi tanda tanya. Dikutip dari BBC, tentara membawa jasadnya membunuh semua orang yang dijumpai dalam perjalanan demi menyembunyikan rutenya. Saat dikuburkan, sekitar 1.000 kuda dikerahkan untuk merusak jejak di makam itu agar tak bisa ditemukan. Kini 800 tahun sudah berlalu sejak kematiannya. Kuburan Genghis Khan belum dapat diketahui lokasinya, padahal yang mencarinya juga tidak sedikit, bahkan memakai teknologi canggih. Terlebih, ada beberapa ilmuwan yang yakin makam Genghis Khan dipenuhi dengan harta karun. Ekspedisi The Valley of the Khans Project yang digagas National Geographic memburu lokasi makam itu menggunakan citra satelit. Akan tetapi masalahnya, selain dirahasiakan, warga Mongolia sendiri tak ingin makam Genghis Khan itu ditemukan. Rakyat Mongolia sendiri menghormati Genghis Khan. Wajahnya ada di mata uang mereka. Mongolia adalah negara dengan tradisi panjang dan kebanggaan, sehingga apa yang diperintahkan Genghis Khan pun dipatuhi. Mereka menghormati Genghis Khan dan melakukan segalanya untuk menyembunyikan makamnya, karena Genghis Khan sendiri tak ingin makamnya ditemukan oleh siapapun. Menemukan makam Genghis Khan bukanlah tugas yang mudah. Ibaratnya mencari jarum di tumpukan jerami, karena Mongolia sangatlah luas dengan alam liar di mana-mana. Selain itu, konon makamnya juga membawa kutukan berbahaya. Kutukan ini sebenarnya berawal dari permintaan Genghis Khan semasa hidup yang tak ingin makamnya diketahui oleh siapapun. Atas dasar inilah, saat meninggal pada 1227 Masehi, Genghis Khan dikubur di wilayah Antah Berantah. Kuda perang meratakan gundukan makam. Ada rumor yang mengatakan bahwa Genghis Khan dimakamkan di padang rumput tempat dia menunggang kuda sehari-hari. Setelah dikubur, kavaleri atau pasukan kuda kemudian meratakan gundukan makam. Faktanya, pada masa dinasti Yuan 1271 hingga 1368, keluarga kerajaan menerapkan sistem penguburan rahasia, yaitu tidak mengumumkan ke dunia luar tentang kematiannya. Setelah wafat, almarhum dikuburkan secara diam-diam, dan tentara yang mengangkut mayat tersebut dan bahkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa pada akhirnya akan dieksekusi.
Kemudian pasukan kuda perang meratakan pemakaman dan menanam pohon serta bunga di atas makam. Orang-orang yang tidak mengetahui fakta itu sama sekali tidak tahu bahwa apa yang ada di bawah tanaman yang rimbun itu sebenarnya adalah makam. Cara yang begitu kejam dan dingin ini dengan sempurna menyembunyikan lokasi sebenarnya dari makam tersebut agar tidak ditemukan jejaknya oleh generasi mendatang. Jean-Paul Rouch, seorang turkologis Prancis, mengatakan bahwa banyak hal tentang Genghis Khan masih belum diketahui. Misalnya, kita tidak benar-benar tahu seperti apa tampangnya karena tidak ada satupun potret asli pria tersebut yang bertahan hingga hari ini. Jadi karena tidak ada jejak yang bisa ditemukan, lalu di manakah sebenarnya mausoleum Genghis Khan sekarang? Faktanya, mausoleum Genghis Khan baru dibangun pada tahun 1954, merupakan makam yang dibangun untuk mengenang Genghis Khan, bukan makam sungguhan, tetapi juga bernilai tinggi untuk penelitian sejarah dan budaya. Banyak orang yang penasaran dengan misteri kematian Genghis Khan, begitu pula para ilmuwan. Lantas, mungkinkah penyebab kematian Genghis Khan akan terungkap jika makamnya ditemukan? Oleh karena itu, demi menemukan makam Genghis Khan, banyak sejarawan dan arkeolog dunia memutuskan untuk mencari tahu misteri besar sejarah ini. Setelah para ilmuwan datang ke daerah setempat, mereka bertanya kepada penduduk desa. Penduduk desa mengatakan bahwa Genghis Khan dimakamkan di sebuah gunung keramat, tetapi gunung manakah yang merupakan gunung suci dimaksud? Belakangan, mereka mengetahui sebuah kawasan terlarang. Mungkinkah kawasan terlarang itu adalah gunung suci? Namun sayangnya, otoritas setempat terkait menolak permintaan mereka untuk memasuki area terlarang tersebut, sehingga petunjuk terkait pun terhenti di sini. Setelah direnungkan, para ilmuwan sepakat menggunakan teknologi pencitraan satelit untuk melihat apakah ada tanda-tanda konstruksi buatan manusia di bawah tanah. Para ahli dari berbagai kalangan pun datang setelah mendengar kabar itu. Mereka berharap dapat segera memecahkan misterinya. Mencari Gunung Suci. Mereka segera meluncur ke padang rumput tempat lahir Genghis Khan. Kemungkinan besar Genghis Khan dimakamkan di padang rumput yang luas dan indah ini. Tapi saat tiba di lokasi, hari sudah malam. Mereka memutuskan untuk berkemah semalam di sana. Semua orang menantikan temuan baru setelah fajar. Belakangan mereka mendapati bahwa gunung suci yang mereka cari adalah Gunung Khenti yang disebut Burhan Khaldun dan merupakan kawasan terlarang. Tidak seorang pun boleh memasukinya. Banyak ahli sejarah pernah berkunjung ke sini, namun mereka kembali dengan tangan kosong. Karena misterinya belum terungkap, beberapa ahli percaya bahwa disinilah tempat Genghis Khan dimakamkan. Namun meski begitu, sulit bagi mereka untuk menemukan lokasi spesifiknya. Karena Gunung Burhan Khaldun sangat besar, barisan pegunungan yang luasnya mencapai puluhan ribu kilometer persegi. Kalaupun ribuan ahli mencarinya dalam waktu bersamaan, mereka juga tidak tahu sampai kapan bisa ditemukan. Para ilmuwan mengambil hampir 90.000 gambar definisi tinggi melalui teknologi satelit. Mereka mengundang kawanan ilmuwan dari seluruh dunia untuk mencari dan menandainya. Melalui penanda, mereka menemukan sebuah benda persegi panjang yang membingungkan. Mungkinkah ini makam Genghis Khan? Para ilmuwan mendekati benda persegi panjang tersebut. Tak disangka, tempat ini sangat dekat dengan mereka. Dan benar saja, mereka melihat sebuah makam kuno. Namun setelah diselidiki, makam tersebut bukanlah makam Genghis Khan, tetapi makam kuno dari zaman perunggu.
mereka agak kecewa jika mereka bisa menemukan makam yang sudah sangat tua ini. Mengapa mereka tidak menemukan makam Genghis Khan ratusan tahun silam? Setelah istirahat sejenak, para ilmuwan memulai pencariannya kembali. Mereka menemukan sebuah gua perampok melalui drone. Sepertinya ada mausoleum di tempat ini, dan gua perampok itu juga cukup besar. Petunjuk ini membuat para ilmuwan tampak bersemangat. Sesampainya di tempat tujuan, mereka menemukan bahwa gua perampok ini baru ada belum lama ini karena tanahnya lembab dan segar. Namun pusara ini juga bukan makam Genghis Khan. Lagi pula, tidak ada perampok makam yang menemukan makamnya selama ini. Bahkan perampok makam yang pintar dan berpengalaman pun tidak dapat mendeteksi jejak apapun. Area terlarang di padang rumput. Lalu, bagaimana cara menemukan makam Genghis Khan? Para ilmuwan benar-benar dibuat pusing, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke area terlarang. Lagi pula disitulah tempat yang paling mungkin untuk menemukan makam Genghis Khan. Para ilmuwan berusaha keras dan akhirnya mendapat persetujuan dari otoritas setempat terkait untuk memasuki kawasan terlarang tersebut. Setelah memasuki area terlarang, mereka merangsek ke dalam hingga menemukan bendera doa Tibet di atas tanah datar yang luas. Ini adalah jejak ritual. Sepertinya pasti ada sesuatu yang ingin mereka ketahui di sini. Setelah ditelusuri lebih lanjut, mereka menduga ada bangunan bawah tanah di bawah suatu area, dan model bangunan ini adalah gaya arsitektur tradisional pada masa Genghis Khan, dan skala bangunannya juga menakjubkan. Selain itu, para ahli juga menemukan banyak pecahan porselen di sekitar akar pohon. Dari hasil penelitian, usia pecahan porselen tersebut sesuai dengan masa Genghis Khan. Namun sangat disayangkan, kawasan ini merupakan kawasan lindung dan dilarang melakukan penggalian, sehingga tidak ada yang mengetahui rahasia di bawah tanah. Mereka hanya bisa mengetahui bahwa ini adalah kota kuno pada masa Genghis Khan. Namun lokasi makam Genghis Khan tetap saja tidak ditemukan jejaknya. Mereka telah menggunakan banyak perangkat canggih, namun tetap tidak dapat menemukan makam Genghis Khan. Ini berarti lokasi yang mereka temukan bukanlah lokasi makam Genghis Khan yang sebenarnya. Ada rumor yang mengatakan bahwa makam Genghis Khan sama sekali tidak ada. Mungkin Genghis Khan dikremasi atau biagetor, juga dikenal sebagai jator atau pemakaman langit. Jika tidak, mengapa sulit menemukannya? Namun bagaimanapun, bagi para ilmuwan yang ingin tahu dan penasaran akan memecahkan misteri ini dan mengisi kesenjangan dalam sejarah, dan semua ini perlu diwujudkan oleh para pekerja sejarah dan ilmiah. Lokasi makam Genghis Khan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan, dan kita hanya bisa menunggu sosok orang atau waktu untuk memecahkan misteri tersebut. Genghis Khan adalah tokoh abadi dalam sejarah, pemimpin jenius, pendiri kerajaan darat terbesar dunia, 2 kali lipat luas Romawi. Kematiannya yang misterius mempertaruhkan segalanya dalam bahaya, sehingga peristiwa itu tetap dirahasiakan sampai semua ahli warisnya berhasil mengamankan daerah taklukannya. Kerahasiaan menyelubungi dirinya sejak itu. Makamnya yang tak pernah ditemukan dengan harta karun yang dibayangkan orang berada di dalamnya terus jadi sasaran keingintahuan dan spekulasi. Sebagai informasi tambahan, Genghis Khan juga merupakan orang terkaya di dunia, memiliki aset kekayaan berupa tanah kekuasaan yang melimpah. Genghis Khan memiliki 12 juta mil persegi tanah tersisa, karena tentara Mongolia selalu menerapkan sistem distribusi rampasan yang terpadu. Kepemilikan tanah ini adalah milik Genghis Khan.
Hal ini membuatnya memiliki lebih banyak tanah dibandingkan siapapun dalam sejarah. Jika diperkirakan berdasarkan nilai ekonomi saat ini, aset Genghis Khan setidaknya bernilai 100 triliun dolar AS saat ini. Genghis Khan tidak diragukan lagi merupakan salah satu pemimpin militer paling sukses sepanjang masa. Sebagai pemimpin Kekaisaran Mongol yang pada puncaknya membentang dari Tiongkok ke Eropa, ia menguasai kekaisaran terbesar dalam sejarah. Namun meskipun kekuasaannya besar, pakar mengatakan Genghis Khan pernah menimbun kekayaannya. Sebaliknya, kemurahan hati Genghis Khan adalah kunci pengaruhnya. Salah satu dasar keberhasilannya adalah berbagi rampasan dengan tentara dan komandan lainnya, kata Maurice Rossabi, sejarawan Amerika dan asisten profesor di Universitas Columbia. Pada dasarnya, setiap orang ada masanya. Hidup Genghis Khan tentu tidaklah abadi. Dia meninggal pada 1227 Masehi. Sayangnya tak seperti orang sukses lain yang punya penanda atas kematian. Genghis Khan tidak demikian. Mengutip penuturan Paul Redzhemski di Genghis Khan, His Life and Legacy, 1991, jasad Genghis Khan dikuburkan bersama harta rampasan, tetapi makamnya tidak diketahui oleh siapapun sesuai permintaannya. Akibat permintaan itu, konon 2000 tamu dan puluhan kuda dibunuh agar makamnya tidak diketahui siapapun. Tak cuma itu, para pekerja dan militer yang bertugas kala itu juga bernasib sama. Sampai-sampai peziarah yang hanya ingin sekedar datang dan mendoakan pun ikut dibunuh. Pada akhirnya, cara ini sukses membuat makam Genghis Khan menjadi misterius. Namun bukan berarti di masa kini, ahli tak berupaya untuk menemukan makamnya seperti paparan di atas. Mengutip National Geographic, pada 2017, ada sekelompok ahli yang ingin mencari makam orang terkaya itu dengan bantuan citra satelit. Sayangnya, sampai sekarang upaya itu tidak membuahkan hasil. Penyebabnya karena faktor kutukan. Sejauh melakukan penelusuran, tim ahli kesulitan mendapat dukungan dari warga lokal. Pasalnya, mereka percaya pencarian makam bakal mendatangkan kutukan mengerikan. Warga takut apabila tim benar-benar menemukan makam, malapetaka bakal menimpa mereka. Atas dasar inilah, mereka lebih memilih diam dan tidak ingin ada pencarian itu karena menghormati permintaan akhir Genghis Khan. Warga memiliki keyakinan bahwa tidak boleh ada yang mengganggu pernyataan Genghis Khan. Sebelumnya Genghis Khan sempat mengatakan, siapapun tak boleh mengeksplorasi gunung dan sekitarnya selain keluarga kerajaan, kata Albert Yu Min Lin, tim riset kepada Straits Times. Kasus malapetaka ini faktanya bukan omong kosong. Pada 2002 silam, mengutip situs Scotsman, pernah ada tim dari Amerika yang ingin mencari makam Genghis Khan. Sayangnya, di tengah pencarian terjadi serangkaian bencana. Di lokasi yang diduga makam, seluruh tim peneliti digigit kawanan ular berbisa yang datang secara tiba-tiba. Lalu mobil yang dipakai remnya menjadi tidak berfungsi. Peneliti pun gagal dan warga lokal meyakini itu disebabkan oleh kutukan. Atas dasar inilah akibat ada cerita kutukan mengerikan itu, makam Genghis Khan masih menjadi misteri. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.